Kembali lagi di podcast dari SPM. Dari SPM yaitu Sinar Pers Media. Kita kedatangan tamu dari direkturnya itu sendiri. Beliau bernama Bapak Hasan Beda. Beliau itu asli orang Timur ya Pak ya? Iya, Alor. Kembali lagi di podcast dari SPM. Dari SPM yaitu Sinar Pers Media. Kita kedatangan tamu dari direkturnya itu sendiri. Beliau bernama Bapak Hasan Beda. Beliau itu asli orang Timur ya Pak ya? Iya, Alor. Timur. Oke Bapak. Dah berapa lama kira-kira Pak jalanin di bidang ini, Sinar Pers Media? Sekitar 5-6 tahun lah. Lumayan lah ya kalau udah 6 tahun. Boleh pengalamannya Bapak? Pengalaman di bidang apa dulu? Di media itu sendiri? Di media itu sendiri. Media Memang itu sendiri. Pertama saya bikin media ini awalnya terinspirasi dengan kawan-kawan yang sudah punya media terdahulu ya. Oke. Kayak seperti Daily Kepri yang punya rekawan Anwar Anas. Kemudian ada Lihat Kepri yang ownernya di Tanjung Pinang, Cahaya Sumirat. Nah dari situ saya belajar rupanya dengan bermedia ini kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu juga. Nah kebetulan walaupun kita ini kan ada 2 perusahaan nih, perusahaan media, kemudian perusahaan jasa. Nah, walaupun perusahaan jasa ini baru didirikan tahun 2022 kemarin, cuman dalam ADART-nya itu SPM itu masuk dalam kategori anak perusahaannya SBS. Walaupun anak perusahaannya SBS. Oke, berarti lebih dahulu SBS ya dibanding SPM. SPM lebih dahulu. SPM lebih dahulu, baru SBS. Nah, berarti SBS dong anak dari SPM. Sebenarnya begitu, cuman karena itu masuk ke ADART itu memang itu keputusan direktur ya. Jadi kalau keputusan itu memang mutlak dari apa yang saya inginkan gitu. Karena SPM ini kan cuman hanya satu bidang saja. Dan mungkin ada tambahan ya podcast. Nah kebetulan di SBS ini kan banyak bidang tuh, manpower supply, agency, kemudian cleaning service, manpower, pest control juga, gardening, kemudian di situ ada konstruksi juga, ada tata boga itu bidang catering. Cukup luas berarti ya, cukup besar ya, banyak bidangnya. Oke guys, dengerin ya guys. Dari situ saya bilang ya sudah kalau begitu SBS ini adalah perusahaan induknya, kemudian anak cabangnya SPM. Nah, kenapa SBS duluan? Salah satunya itu. Kemudian SPM ini sebenarnya dulu sudah punya nama sebenarnya. SPM ini dulu sudah punya nama, cuman sempat vakum. Vakum. Sempat vakum berapa tahun lah. Jadi SPM ini mulai hidup lagi itu 2024 kemarin. 2024. Jadi SBS ini kan 2022. SPM dihidupkan lagi 2024. Jadi pas juga masuk sebagai anak perusahaannya SBS. SBS sendiri itu tadi apa Pak? Dalam kategori apa aja? Cleaning service. Gardening. Kemudian landscaping, sama lah kayak gardening juga. Kemudian di situ ada manpower supply, itu seperti agensi. Kemudian di situ ada pest control. Kemudian ada tata boga di bidang makanan ya, makanan siap saji. Kemudian ada konstruksi untuk bangunan, ya, konstruksi. Kemudian kita juga ada IO. Organisir. Ada IO juga. Berarti nanti kalau bagi rekan-rekan yang
mau gabung bisa gitu ya, Iya, bisa. melalui Bersama-sama mengembangkan bidang-bidang yang ada di agensi sini. di SBS ya, dalam dalam SBS. Ini kan pasti ada surat izin segala Betul. macamnya kan. Itu kayak mana Pak penanganannya? Proses Kalau mengurus orang yang ini kan mungkin sedikit pusing kali ya, ribet Iya, kali ya betul. buat berurusan yang kayak gitu Iya, ya. betul sekali. Nah, cuman kalau ngurus legalitas izin-izinnya itu 3-4 bulan udah selesai. 3-4 bulan selesai. Nah, sampai alhamdulillah kita juga terdaftar di Kemenkeu. Oke, berarti legal lah ya. Iya, legal, dan kita taat pajak. Taat Tiap tahun pajak. kita lapor pajak, dan tiap 3 bulan kita lapor LKPM. Mantap. Jadi laporan penanaman modal di Disperindak Kota Batam. Oke, berarti bagi kalian guys yang ingin gabung dengan SPM ataupun SBS, itu udah tenang dah, ya kan Pak ya? Siap. Karena semuanya sudah terdaftar. Iya. Jadi untuk kedepannya ya tenang untuk menjalani kedepannya. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan kita juga sudah terdaftar, izin operasional juga sudah dari Dinas Ketenagakerjaan. Kemudian kita juga sudah dapat 2 kali sertifikat dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Oke. Tempatnya sendiri nih Pak, kantornya gitu. Kita terletak di mana? Kantor kita itu kan. Iya, siapa tahu ada yang mau bergabung kan. Iya, betul. Siapa tahu ada yang mau bergabung. Kantor yang lama apa yang baru? Guys. Kantor baru atau yang lama? Ya, dua-duanya lah. Mana kantor yang lama dulu di Iban Impian. Catat guys. Nah, kemudian sekarang kita pindah di Patam Madani, Blok Camat nomor 14. Oh, tepatnya di Kelurahan Patam Lestari ya, di belakang SMP 57. Oke. Dan itu di studio kita sekarang ya guys. Nah, betul sekali. Ya, studio kita sekarang ini yang kita lagi podcast sekarang ini. Oke. Oke. Selain di bidang media ataupun agensi itu Pak, Bapak pernah menjelajahi dunia apa lagi? Mungkin caleg mungkin? Politik sih, politik. Terjun politik. 2024 kemarin memang pernah maju jadi salah satu calon anggota Dewan DPRD ya, calon. Cuman belum rezeki saja. Itu maju di salah satu partai sih. Oke. Berarti Bapak ini punya dedikasi yang tinggi juga ya? Insya Allah. Udah mencapai sampai ke dunia politik, bahkan sudah sampai nyalon gitu kan. Kalau kita kayak aku lah sendiri ya, orang awam yang udah sampai mau nyalon tuh kan udah mentalnya udah oke. Untuk ngadepin semuanya udah oke. Iya, betul. Persiapannya pun udah oke. Visi misinya, ya kan, pastinya kan. Visi misi, kemudian planning ke depan seperti apa, itu memang harus dipersiapkan betul-betul. Waktu nyalon, visi misi Bapak apa? Visi misi itu sebenarnya sudah mulai agak lupa ya, karena sudah lewat 1 tahun ya. Nah, 1 tahun. Saya kemarin itu membangun komunikasi yang baik terhadap masyarakat yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Oke. Kemudian ada juga, itu salah satunya ya, ada juga kita ini kan punya potensi, punya keilmuan itu kan dari guru. Nah, tujuan saya dulu memang kalau jadi kan kita bisa memberikan mungkin insentif khusus buat guru-guru, kemudian mungkin beasiswa kepada siswa-siswi yang punya prestasi maupun yang kurang mampu. Oke. Itu kemarin caleg di tingkat kota. Oh, di tingkat kota. Partai apa kemarin, Pak? Partai apa? Apa namanya? Sorry ya guys, kita agak mengulik-ngulik sedikit. Welfare State. We are the working class. Apa itu? Partai kelas pekerja. Oh, ada ya? Ada. Partai buruh. Oh. Kali panjang kali sampai
nggak tahu bahasa Inggris, cuman karena dengan adanya di ada working class makanya tahu. Oh berarti kita kelas pekerja gitu. Oke. Oh panjang kali apa gitu kan? Dengan singkat Partai Buruh. Partai Buruh. Ya. Oh jadi itu visi misinya Ya, pada saat itu. Pada saat itu. Kira-kira kalaupun 5 tahun ke depan kira-kira ada niatan lagi nggak Pak buat nyawa? 5 tahun ke depan, cuman saya kan sudah pelajari dari awal ya, dari pertama caleg sudah pelajari. Memang permainan politik ini sangat luar biasa ya, dimanapun ya di seluruh Indonesia sama sih. Cuman saya lebih memilih melanjutkan bisnisnya, mengembangkan bisnis. Itu kira-kira mau ngambil aman atau apa itu Pak? Daripada politik ngambil ke bisnis, mengambil aman atau gimana tuh? Sebenarnya ya salah satunya itu sih biar nggak terlalu banyak apa namanya ini ya, daripada dengan polemik politik gitu ya. Politik yang seperti ini, mendingan kita bisnis aman, nyaman, kita bisa ngontrol diri lebih baik lagi. Oke, itu tadi kita bahas tentang Bapak yang pernah terjun di dunia politik. Sekarang kita kembali lagi ke dunia bisnis Bapak, kayak SBS dan SPM. Untuk di SBS sendiri itu udah ada beberapa orang kira-kira Pak? SBS ya, sebenarnya HR kita yang tahu jumlahnya. Cuman saya juga sedikit-sedikit tahu di mana lokasi yang kita dapat. Jumlah sekarang ini baru apa ya? Sekarang lupa juga. Bapaknya lupa karena sudah banyak sekali bidang guys ya. Itu dipegang oleh sama siapa Pak? Salah satu dia bisa dibilang asisten atau apa gitu? Sementara ini memang masih merintis ya, jadi posisi juga saya cuman sebagai manajer. Kami ada juga di instansi pemerintahan juga, kemudian di instansi swasta juga ada sekitar 16 orang. 16 orang. Buat itu di SBS saja? Ya, di SBS saja. Oke, di SBS saja udah 16 orang ya, sekitar 16 orang. Di SPM? Di SPM sementara ini karena baru ya, baru hidupkan lagi kemarin 2004, jadi sementara ini masih sendiri. Masih jomblo gitu. SPM-nya masih jomblo. Kalau dulu 2019 sampai 2021 itu anggota atau wartawan kita itu 30% se-Indonesia. 30%. 30% se-Indonesia. 30% se-Indonesia. Jakarta ada, Medan ada, Manado ada, Papua ada, NTT ada. Masing-masing wartawan ada. Batam saja ada 6 orang. 6 orang berarti adalah momen buat ketemu sebulan sekali kayak atau apa, kumpul sama mereka ada? Kebanyakan sih via Zoom-nya. Karena jarak jauh. Untuk paling memberikan arahan teknis dan sistem aja. Bapak udah berkeluarga? Udah. Istrinya berapa Pak? 1. Aduh, menjebak sekali ya Bu pertanyaannya ya Bu. Tenang Bu. Ya, udah berkeluarga. Keluarga tinggal di Batam semua? Batam semua. Anak ada berapa Bapak? Anak baru 1. Baru 1, oke. Sebelum terjun ke dunia, lebih dulu politik atau ke bisnis Pak? Pemulung. Serius? Percaya. Serius? Pemulung ini. Iya. Pemulung. Ini jangan diedit loh. Iya, betul. Iya. Pemulung. Sumpah lillahi ta'ala ini. Pemulung.
nyari-nyari sampah itu di perumahan, pinggir jalan, cari-cari Ih, botol. menarik nih, menarik nih. Perlu kita dengar guys. Perlu kita kulik nih. Akhirnya karena sudah nggak dapat kerja lagi ya mulung. Jadi untuk menyambung hidup ya mulung. Nah, mulungnya itu setelah menikah. Iya. Oke. Bapak sama ibu memang menikah tahun berapa? Tahun 2011. Ih, si bapak lupa. 10, 11 ya. Ibu yang lebih ingat. Oh gitu ya, 2011. 2000. Itu mulungnya sudah menikah? Sudah menikah. Sebelumnya bapak kerja di Nagoya, kerja apa? Sebelum mulung ya berarti kan kerja di Nagoya. Itu kerja apa? Cleaning service. Oh, oke. Cleaning service. Berapa tahun bapak mulung? Berapa tahun ya? Berapa tahun? 2016, 2011 sampai 2016. Lama kali, Bu. Berarti 2011. Gimana? Saya berhenti pas kuliah. Oh, bapak kuliah lagi. Kuliah. Iya, 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 iya. Oh. Tapi kalau cerita gini kalau orang baru dengar kan bingung juga kan? Ya jelas dong, aku aja yang pertama denger kayak mana gitu. Lumayan lama ya dari 2011 sampai 2016. Itu mulung itu hasil mulung itu 1 bulan tuh paling 200, 100. Yang bapak pulang apa? Yang bapak ambilin mulung-mulung itu apa? Kayak botol gitu ya? Iya. Itu kan kalau nggak salah itu per kilo. Per kilo. 1 kilonya dulu tahun itu berapa sih Pak? 200, 300 rupiah dulu. Sekarang paling tinggi pun 500 kilo. Perjalanan orang sukses guys. Ya makanya sebelum kita sukses ini kan pasti ada yang memang kita jalani dulu hidup susah senang itu seperti apa ya. Karena kita nanti sudah senang pun kita bisa melihat ke bawah ternyata sesusah saya dulu masih ada yang lebih susah dari saya begitu. Jadi kita bisa muhasabah diri. Ya itu buat ini apa? Alarm lah, alarm buat diri kita. Iya betul. Dengan keadaan yang sudah lebih baik itu kan Bu. Masya Allah. Mulai masuk kerja lagi nih 2016 juga. Pas setelah dia udah sekolah. Iya. Karena minta izin sama bosnya yang lama. Masya Allah ya. Jadi memang butuh proses yang panjang. Iya. Terus Bapak kuliah lagi? Kuliah lagi berapa tahun tuh Bapak? Kuliah 4 tahun. Kuliah 4 tahun. Kuliah di mana? Ibnu Sina. Oh, yang deket itu? Oh, di situ. Nah, kuliah Ibnu Sina, S1 Ibnu Sina, S2 Ibnu Sina. Nih, kepalangan nanya nih. Kepo nih, Bu. Kuliah nih kan, sedangkan pekerjaan sebelumnya mulung nih. Kayak mana bisa kuliah Bapak? Nah, kuliah kan 2016. Kebetulan istri juga pas kerja kan. Jadi bisa saling menopang lah, saling bantu. Oke, kerja sama yang baik. Nah, kebetulan saya juga pas itu dapat kerja. Pas dapat kerja, cleaning service juga. Cuman dibilang lumayan lah hasilannya gitu. Salah satu perusahaan, alhamdulillah bisa menambah untuk biaya kuliah. Oh, jadi Ibu kerja, Bapak juga kuliah sambil kerja gitu kan. Ya alhamdulillah ya, Ibu juga dengan sabarnya, dengan keadaan Bapak juga nggak pantang menyerah, ya kan, masih punya niat pingin sekolah lagi gitu kan. Itu bisa jadi contoh lah salah satunya ya kan. Sebenarnya ini semua motivasi dari istri sebenarnya. Gitu ya. Karena saya pernah kuliah juga di kampung. Cuman nggak sampai selesai. Oke, menarik nih ceritanya nih. Aku pun baru tahu nih kalau beliau tuh pernah mulung kerjanya. Masya Allah sekali. Beliau yang tanpa, ya kalau mikirnya berarti nggak ada gengsi. Selagi kita masih mau maju, mau sukses tuh nggak perlu gengsi, nggak perlu malu gitu kan. Apalagi
yang kita kerjakan tuh halal. halal bener gitu kan. Jadi nggak perlu takut. Iya betul. Ya, oke. Cukup menarik ceritanya nih Bu. Jamnya, jam Bapak mulung itu dari jam berapa ke berapa? Malam aja. Malam aja. Malam. Kadang siang ke pantai bareng istri ke pantai, muter-muter di pantai itu cari botol yang dibawa ombak. Nah, dibawa arus ke tepi kan. Nah, kami mulai bawa karung. 15.000 sehari dengan punya anak kecil, punya baby. Ini Masya Allah lah ya. Bisa bertahan sampai 5 tahun dari hasil mulung. Sebenarnya sedikit dan banyaknya itu tergantung rasa syukur kita aja sebenarnya. Ketika kita bersyukur atas apa yang telah diberikan, mungkin bisa cukup. Ya. Kalaupun banyak sekalipun, kalau kita nggak bersyukur, kita masih merasa kurang cukup. Nggak cukup. Benar sekali. Ternyata ceritanya ya. Itu kisahku tuh, anak-anak agensi, anak-anakku ini pangkat bapak pula ini. Iya. Oke, sekarang dengan apa background yang bisa dikatakan luar biasa lah cerita Bapak ya. Buat semangat lagi sekolah, terus memotivasi itu siapa Bapak? Istri. Memang luar biasa. Doa istri itu memang luar biasa loh. Doa istri itu luar biasa memang. Jadi istri itu ibarat teman cerita, kemudian teman curhat, teman dimana kita menyampaikan keluh kesah kita. Gitu. Unek-unek lah apa yang ada. Karena memang awalnya itu waktu istri dengar itu saya pernah kuliah. Akhirnya dia memutuskan ya sudahlah kuliah aja. Apapun resikonya kita jalani, kita tanggung bersama. 4 Juni 2022 Bapak mulai SPM itu. Mulai jalan. Ya, SBS. Oh, SBS. 4 Juni 2022 SBS terbentuk gitu ya. Udah lewat berarti ulang tahunnya SBS ya. Sudah lewat. Ini rencana mudah-mudahan kalau memang ada syukuran kan sekalian aja gitu. Pas launching kan, sekalian aja kan, syukuran kan nggak terlalu ini. Iya. Launching. Ya kita harus intinya tuh berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang sudah berikan rezeki kepada kita. Amin. Iya. Mudah-mudahan berkah lah ya. Amin. Oke. Itu ya, termotivasi dari istri tercinta, tapi memang benar ya Pak, doa istri itu luar biasa. Tapi kadang-kadang kok malah curhat ya. Nah gitu. Memang di satu sisi itu ya namanya suami istri pasti ada rasa jenuhnya juga ya, ada rasa jenuhnya, tapi tidak menjadi satu kendala buat istri maupun suami. Cuman bagaimana biar kerjasama, kemudian saling mensupport, saling ngerti aja ya, saling ngerti. Memang ketika hamil, istri ketika hamil itu saya itu seperti kayak perempuan, bikin kue. Iya ya. Iya, karena mungkin anak perempuan ya. Iya. Padahal nggak tahu bikin kue sebenarnya. Cari tahu caranya itu bagaimana bikin kue ini. Oke. Itu Mas bikin kue itu Bapak yang kepingin atau Ibu ngidam atau saya yang kepingin? Oh, Bapak yang kepingin. Bukan istri yang ngidam, saya yang kepingin. Oke. Jadi setiap hari bikin kue itu setiap hari. Iya. Jeda pun paling jeda 2 hari lah. Jadi pengen makan kue ini, bikin kue ini. Pengen makan kue ini, bikin kue ini. Istri bilang saya yang hamil, kok yang ngidam? Iya ya Bu ya. Pulang kan masak. Mau makan apa nih? Cari sayur. Cari sayur sendiri, beli sayur, pengen makan apa, beli itu, datang tumis sendiri. Iya. Masak sendiri gitu. Oh, itu Mbak. Ternyata apa? Jenis kue apa yang belum saya bikin? Udah saya bikin semua. Iya ya. Tapi setelah melahirkan udah enggak lagi. Udah hilang. Udah malas ya. Nah itu.
Lucu juga ya. Nggak kepikiran. Ini Namanya lagi. istri yang hamil, suami yang ngidam. Lucu juga ya, Bu. Masuk dapur, ngapain keluar gue? Iya. Suka dukanya ya, Pak. Ada ceritanya. Aduh, ternyata mau keluar anak cewek, si bapak ngidamnya masak. Masa. Ibu yang hamil, bapak yang ngidamnya dan yang masak, ya kan, buat kue. Oh. Kamu pikir aja. Iyalah, oke. Dari perjalanan proses Bapak yang tadinya bukan apa-apa, bahkan sempat kerja mulung gitu kan. Terus dengan keadaan yang sekarang, itu kira-kira kayak mana tuh Pak rasanya? Sampai di titik ini. Di titik ini saya merasa alhamdulillah, karena rezeki itu kan sudah diatur ya sama Yang Maha Kuasa ya. Tapi bagaimana cara kita untuk menjalankan atau mengelola rezeki itu dan baik. Ya, karena kan rezeki jodoh Maut, maut itu kan sudah diatur. ya udah diatur sama yang di atas. Iya ya. Cuman apapun yang kita dapat, kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat. Amin. Pertama ikhlas ya Pak ya. Ya, ikhlas. Menjalani semua aktivitas itu dengan ikhlas, insya Allah ada aja jalannya. Ya, kita akhiri dulu guys wawancara kita sama Direktur Utama dari SPM dan SBS. Untuk Bapak Hasan, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Semoga. Salam buat tim. Oke, siap. Minta dukungannya juga lah, biar timnya juga Tetap bisa solid. Apa ya? Pokoknya cerita Bapak tadi memotivasi deh, gitu. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, sama-sama. Karena sudah panjang lebar juga. Iya. Dan aku jadinya juga tahu ceritanya kayak mana proses perjalanannya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Pokoknya yang terbaik lah buat Bapak dan juga keluarga. Amin. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu podcast kita sama Direktur Utama SPM dan SBS. Oke, terima kasih. Bye-bye.